Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Aristiani, PSIK 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai uji reliabilitas data dan distribusi probabilitas. Oke, hope you enjoy it. Uji reliabilitas data. Uji reliabilitas adalah suatu pengujian pada instrumen penelitian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliable artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Alat ukur atau instrumen dikatakan reliable bila alat itu dalam mengukur sesuatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi, alat yang reliable secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. Menurut Yusuf 2018, uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain: yang pertama ada test retest, yang kedua ada equivalent, yang ketiga ada internal konsistensi. Yang terbagi menjadi Spearman-Brown, Spitz-Hales, KR20 dan KR21, serta alpha conjugate. Yang pertama ada test retest. Pengujian reliabilitas dengan test retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Korelasi antara hasil uji pertama dengan hasil uji selanjutnya diuji dengan korelasi product moment untuk mencari koefisien korelasinya uji. Berikut adalah rumus dari korelasi product moment. Selanjutnya, setelah mencari koefisien korelasi, kemudian mencari signifikansi koefisien korelasi dengan menghitung nilai uji T dengan rumus T sama dengan R akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R kuadrat. Setelah nilai uji T hitung diperoleh, nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T label. Nilai T label yang digunakan disesuaikan dengan signifikansi penelitian yang digunakan. Signifikansi yang tersedia pada T label antara lain 0,5, 0,25, 0,2, 0,05, 0,02, 0,01, dan 0,0005. Namun biasanya dalam penelitian pendidikan, nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,01 atau 0,05. Signifikansi korelasi antara dua instrumen termasuk signifikan apabila T hitung lebih besar dari T label. Yang selanjutnya, equivalent. Pengujian reliabilitas dengan uji equivalent dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi equivalent sebanding atau sepadan. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Pengujian koefisien korelasi dan signifikansinya dilakukan seperti pada uji test retest menggunakan rumus korelasi product moment dan diuji signifikansinya menggunakan R tabel atau uji T test. Selanjutnya ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua atau Spitz-Hales dari Spearman-Brown, KR20, KR21 atau dengan teknik alpha conjugate. Hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Spearman-Brown atau Spitz-Hales. Pengujian ini dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar, misalnya pilihan ganda, pencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik Spitz-Hales dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Berikut ini disajikan rumus Spearman-Brown. Dengan catatan, suatu instrumen dikatakan reliable saat nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown lebih dari 0,7. Jika nilai koefisien reliabilitas Spearman-Brown kurang dari 0,7, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan aslinya.
Yang selanjutnya ada KR Q dari Richardson 20 dan KR Q dari Richardson 21. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitannya sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya menggunakan rumus KR21. Berikut disajikan rumus KR20 dan KR21 dengan catatan. Menurut Frankel, Bowen and June 2012, suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitas KR lebih dari 0,7. Yang selanjutnya ada alpha Cronbach. Pengujian reliabilitas menggunakan uji alpha Cronbach dilakukan jurnal tarbiyah, yaitu jurnal ilmiah kependidikan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Berikut rumusnya. Dengan catatan, Nonawi dalam Skinner 2003 menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas alpha Cronbach lebih dari 0,7. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas merupakan alat bagi seorang peneliti untuk menentukan apa yang dapat peneliti harapkan apabila asumsi-asumsi yang dibuat oleh peneliti benar. Misalnya, bila dilakukan undian menggunakan mata uang logam Rp500, akan diperoleh kemungkinan hasil peluang muka G banding peluang muka N adalah setengah. Proses ini dapat diteruskan untuk undian dengan menggunakan 4 mata uang, 5 mata uang, dan seterusnya. Rotasi X di atas hanya memiliki harga 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Disebut variabel acak diskrit. Untuk variabel acak dapat ditentukan nilai ekspektasinya, yaitu nilai ekspektasi X sama dengan sigma X dikali peluang X, yaitu macam-macam distribusi probabilitas. Ada binomial, multinomial, Poisson, hypergeometric, normal, student, chi-square, dan Fisher. Yang pertama ada distribusi binomial. Distribusi probabilitas binomial adalah suatu distribusi peluang yang menggunakan variabel acak diskrit yang seperti sukses gagal, baik gagal. Nah, berikut adalah rumusnya. Distribusi multinomial. Kalau pada distribusi binomial, hasil sebuah percobaan hanya dikategorikan dua macam, yaitu sukses dan gagal, maka dalam distribusi multinomial, sebuah percobaan akan menghasilkan beberapa kejadian atau lebih dari dua yang saling meniadakan atau saling lepas. Berikut rumus dari distribusi multinomial. Yang selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah pengembangan dari distribusi binomial yang mampu mengkalkulasikan distribusi probabilitas dengan kemungkinan sukses atau P sangat kecil dan jumlah eksperimen atau N sangat besar. Berikut rumusnya beserta tabel Poisson. Distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial. Perbedaan antara distribusi hipergeometrik dengan binomial adalah bahwa pada distribusi hipergeometrik percobaan tidak bersifat independen. Artinya antara percobaan yang satu dengan percobaan yang lainnya saling terkait. Berikut rumusnya.
Distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi teoretik dari variabel random continuum. Distribusi normal adalah distribusi kontinu yang sangat penting dalam statistik dan banyak dipakai memecahkan persoalan. Distribusi normal mempunyai ciri-ciri, yaitu kurvanya mempunyai puncak tunggal, kurvanya berbentuk seperti lonceng, nilai rata-rata distribusi normal terletak di tengah kurva normal. Disebabkan distribusi normal mempunyai bentuk simetris, maka media dan modus juga berada di tengah-tengah kurva normal, sehingga nilai rata-rata median dan modus adalah sama. Dua sisi kurva normal memanjang, tak terbatas, dan tak pernah menyentuh garis horizontal. Yang selanjutnya ada distribusi T atau Choudin distribution. Distribusi T digunakan untuk menguji suatu hipotesis, juga untuk membuat pendugaan interval. Lazimnya distribusi T digunakan untuk menguji hipotesis mengenal nilai parameter paling banyak dari dua populasi. Yang selanjutnya ada distribusi chi-square. Distribusi chi-square merupakan distribusi variabel acak kontinu. Grafik distribusi chi-square lazimnya merupakan kurva positif, yaitu miring ke kanan. Distribusi chi-square sangat berguna sebagai kriteria untuk pengujian hipotesis mengenai varians, dan juga untuk uji ketetapan penerapan suatu fungsi apabila digunakan untuk data hasil observasi atau data empiris. Ini adalah grafik dari chi-square. Untuk yang terakhir ada distribusi Fisher. Distribusi F adalah prosedur statistika untuk mengkaji atau mendeterminasi apakah rata-rata hitung atau mean dari tiga populasi atau lebih sama atau tidak. Distribusi F digunakan untuk menguji rata-rata atau nilai tengah dari tiga atau lebih populasi secara sekaligus. Apakah rata-rata atau nilai tengah tersebut sama atau tidak sama. Ini ada grafik dari distribusi F. Dan berikut referensinya. Baik, begitu tadi presentasi hasil dari belajar saya. Apabila ada tutur kata ataupun hal lain yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.